sama Markus kan, maklar kasus. Selama dia nggak ketahuan, fine. Permasalahan kalau ketahuan. Oke. Bang, izin bang, foto di sini bang. Akan dah nih. Yes, akan dah, foto dulu. Akan dah. 1, 2, oke. Oke, abang dah. Ya. Dulu. Dah. Oke, masuk yuk. Action. Oke, bang, terkait kasus kemarin tuh ada kasus di mana terjadi lagi penyebaran chat antara owner skincare dengan Dr. Oki sebagai jembatan untuk ke kita misalnya dengan cakupan ada yang nominasi juga uang, ada tawar menawar di situ dan negosiasi di situ. Pandangan Anda pada sisi hukum seperti apa untuk posisi Dr. Oki sendiri? Jadi kalau saya sebagai praktisi hukum terkait satu orang menawarkan peluang ataupun jasa terkait adanya satu solusi, itu namanya kesepakatan. Selama orang yang ditawari itu tidak merasa keberatan dan orang yang ditawari itu menemukan solusi daripada permasalahan orang tersebut yang memang sedang dihadapi. Kalau kita ambil contoh Dr. Oki yang menawarkan kepada seseorang, katakanlah bos besar skincare, lalu ada sejumlah uang, itu saya rasa masih ranahnya adalah private antara diri dia dengan Dr. Oki. Jadi fine aja, nggak ada masalah di situ. Walaupun ada instruksi sejumlah dana yang harus disiapkan kepada orang lain terkait masalah yang sedang dihadapi sama orang itu, terutama adanya review katakanlah dari seorang Nikita Mirzani. Jadi konteks saya sebagai praktisi hukum itu masih hal yang wajar, masih hal private antara pihak yang pertama dengan pihak yang kedua. Di sini yang timbul adalah saling kepercayaan. Oke, tapi kalau digadang-gadang sebagai harus orang yang apa ya bang, memberi jalan ke arah ini kan digadang-gadang diberikan jalan ke arah pemerasan ya bang. Iya. Sehingga terjadi pemerasan seperti apa bang? Diduga. Jadi gini. Diduga. Ya, jadi gini. Kalau kita kaitkan itu ke arah pasal pemerasan, ini kan tergantung perspektif kita melihat satu pokok masalah. Pokok masalah, kalau itu berupa satu pemerasan, harus wajib si pihak yang memang merasa diperas itu tidak ada kepentingan. Tapi kalau ada kepentingan, itu bukan pemerasan. This March, a magical. Makanya saya kan berkali-kali bilang bahwa kalau pemerasan itu harus apple to apple, yang masing-masing pihak itu tidak ada kaitan, namun karena ada satu timbul masalah, lalu ada orang ini ada nada ngancam, ya contoh misalnya seorang guru atau kepala sekolah itu mempunyai satu anggaran terkait untuk kebutuhan sekolah misalnya, lalu terenduslah si kepala sekolah atau oknum ini bermain daripada proyek. Nah, ini diendus misalnya sama media atau sama wartawan. Nah, orang ini kan saling nggak kenal nih, langsung berjumpa mereka, ya. Tapi dalam hal ini si kepala sekolah oknum ini keberatan kalau dimintakan sejumlah uang. Itu di mana waktu permintaan itu ada ancaman. Ingat ya, kalau nggak dikasih maka ini saya blast di media. Itu bisa ada pemerasan karena sudah ada unsur paksa. Tapi kalau suka sama suka untuk mencari solusi atau jalan keluar daripada permasalahan
orang yang memang menyerahkan sejumlah dana berdasarkan informasi katakan dari Dr. Oki, bahkan katanya ada diduga muncul angka 15 miliar, itu kan kesepakatan, masih hubungan private gitu loh. Nah, kalau ada perspektif lain menganggap itu satu pemerasan, sisi mana atau angle hukum yang mana? Ya kan, dibilang itu pemerasan. Sementara orang yang memberikan fine-fine aja karena ada kebutuhan yang harus diselesaikan. Artinya memang harus jeli ya Bang menyikapi permasalahan ini ya. Betul, tadi kan saya bilang pemerasan, di pasal pemerasan itu variasi ya. Salah satunya di pasal 368 sampai 369. Di situ wajib ya, di dalam kitab undang-undang hukum itu wajib adanya satu unsur pemerasan, itu paksaan. Harus ada paksaan, harus ada yang namanya kekerasan di dalamnya. Selama nggak ada pemaksaan, selama tidak ada kekerasan, itu tidak bisa dianggap langsung yang namanya pasal pemerasan itu. Nah, sangat disayangkan kan ini karena bocornya terkait percakapan itu akhirnya mungkin diduga juga menjadi sebuah alat bukti, Bang. Nah, ini menyikapinya gimana, Bang? Kalau saya sekarang menyikapi tentang alat bukti ini kalau menjadi satu alat bukti yang sah sesuai satu pasal 84 itu harus ada kausalitas. Artinya alat bukti yang memang sudah tersebar antara percakapan Dr. Oki dengan orang yang tadi disebut itu yang merasa menyiapkan uang 15, ini terkait kasus yang mana? Tapi kalau di kasus ditempelan di tempatnya di kita yang ada di Pos Jakarta Selatan, itu langit dan bumi, jauh. Jangan dihubung-hubungkan seolah-olah ada beberapa peristiwa berarti aktornya adalah Nikita. Itu salah besar. Itu namanya orang-orang membangun suatu opini sesat. Hukum itu tidak ada opini, hukum itu tidak boleh sesat. Hukum itu harus seterang-terangnya cahaya, ya. Karena hukum itu tidak kenal gosip, tidak kenal julid, tidak kenal yang namanya opini. Hukum itu harus pasti. Dan kalau kita kaitkan dengan kasus Nikita Mirzani, itu ada adigum yang menyatakan bahwa setajam-tajamnya pedang hukum itu tidak akan memegal dari orang yang belum tentu bersalah. Untuk si penyebar rekaman itu Bang, atau enggak alat bukti itu, si penyebar bisa dikenakan sanksi nggak Bang? Kalau terkait penyebaran apabila orangnya sudah terbukti, itu sangat memungkinkan. Itulah ibunya daripada munculnya terkait undang-undang transformasi elektronik, yaitu apa? Distribusi. Selama orang itu mendistribusikan dan selama itu ada nilai komersil di dalamnya, ada kepentingan sesuatu, itu terkena pasal, yaitu tentang Undang-Undang ITE. Kalau distribusi itu kena di pasal 45-nya. Ancaman hukuman itu? Ancaman hukuman di undang-undang tersebut, terutama di pasal 45-nya itu lumayan tinggi, hampir 9 tahunan.